Sebagaimana Allah menyatakan, innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina afamay yulqa finnari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang banyak berkata, orang-orang yang banyak mengingkari terhadap ayat-ayat Allah, tapi semuanya tidak akan ada rahasia bagi Allah. Pertanyaannya, jadi dalam beragama sebenarnya Allah itu hanya menyampaikan sesuatu yang baik dan buruk, kita suruh milih. Jadi walaupun sholat itu wajib, puasa wajib, haji wajib, kita masih punya hak memilih mau melaksanakan perintah itu atau tidak. I'malu ma syi'tum, kata Allah. Tapi ingat, gitu. Afamay yulqa finnari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Kamu milih dilemparkan dalam api neraka di hari kiamat itu lebih baik, apa kamu selamat dari api neraka? Jadi pilihan. Saking privasi, Allah tidak memaksa. Kita mau sholat, sholatlah. Tidak sholat, ya silakan, gitu. Tapi pikiran. Ketika nanti di akhirat itu kamu dilemparkan ke neraka atau selamat dari lemparan itu, pilih yang mana? Malu masih itu, lakukanlah semaumu. Nah itu. Di sini konsep para ulama Indonesia kemudian menyamakan la ikraha fiddini qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada pemaksaan kita mengislamkan, mengagamakan seseorang. Jadi kalau dalam beragama kita dakwah bukan mendoktrin, tapi menyampaikan berita kebenaran, kemudian kita buktikan dengan kelakuan. Uswah hasanah. Kenapa sekarang umat banyak gonjang-ganjing? Karena pemahaman umat terhadap tokohnya juga berubah. Kenapa? Karena tokohnya pun juga perilakunya berubah. Kalau saya menyatakan kehidupan beragama di Indonesia itu belum patek hidup. Agama di Indonesia itu masih agama teori, agama retorika. Banyak orang pinter berbicara tentang agama, termasuk yang sekarang ini. Tapi perilaku agamanya belum bisa dibuat contoh. Itu. Makanya kalau agama didoktrinkan akan menjadi kebencian. Kalau ini kita teruskan kemudian kita mengkritisi situasi, seakan-akan yang muncul kita paling benar, kemudian orang lain salah. Itu agama. Makanya kemudian Umar bin Khattab menyampaikan hasibu qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu, masih ada rasa malu tidak dalam dirimu itu, sebelum kamu diperiksa orang lain. Makan, silahkan makan. Haitsu syi'tum ragadaw wa qul hittatun nafilakum khotoyakum. Makan pun begitu, semaumu, sepuas-puasmu. Itu bukan berarti kemudian kita makan apa saja, bukan. Ya. Sesederhana itu akhirnya agama itu sebenarnya sangat simpel. Ketika kita yang pertama ridho menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita itu menjadi itu bukan karena usaha kita. Saya dianggap menjadi usaha, kan dianggap. Itu sifat yang tidak abadi. Maka kalau saya terjebak menjadi kebanggaan keustadzan ini, ya saya terjerumus dalam kesesatan. Karena apa? Sifat Allahu Akbarnya hilang. Orang ditakdirkan menjadi kaya, kemudian berpikir inilah hasil usaha saya. Persis Sa'labah dulu. Sa'labah itu sahabat yang paling miskin, terus nangis-nangis pada Rasulullah, ya Rasul, mbok saya didoakan menjadi orang kaya.
Kamu mau jadi orang kaya? Mau Rasulnya dikasih kambing. Ya karena Rasulullah yang berdoa kan. Kambing semakin banyak, makin banyak. Masih 40 kambing, zakatnya 1 ekor, tertib zakat. Setelah kambingnya ribuan, bisa-bisa ngeluarkan zakat, sekali zakat 1000 ekor kambing. Mikir. Mikir. Enak saja aku ngerawat kambing dari nol, setelah banyak kok dimintai zakat. Kan begitu ya. Dunia itu seperti itu. Akhirnya didoakan lagi oleh Rasulullah biar tidak hilang imannya, jadi melarat lagi akhirnya. Nah makanya dalam kasus itu akhirnya ada ulama yang mengatakan makanya paling enak jadi orang melarat, begitu akhirnya. Tetap tidak enak orang melarat, tidak enak. Jadi filosofi melarat besok tidak banyak ditanya. Sekarang kan sering beredar. Kamu tuh kalau masuk mall bawa roti 3, ya nanti cuma bayar 3. Kalau bawa 3 keranjang, ya 3 keranjang itu bayarannya. Tetapi punya duit kan enak saja. Artinya apa? Apapun yang terjadi di muka bumi ini, kita menjadi kaya, menjadi miskin, menjadi mulia, menjadi tidak mulia, itu bukan halangan ya, untuk mengeksiskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan terus menjadi cerita. Sebab kadang kita tuh menjadi cerita, menjadi kamuflase alasan males. Ya Allah, rezeki itu kan datanya dari Allah, bukan karena kerja. Yang penting aku wirid terus di masjid kan, rezekinya datang sendiri. Ini cerita, jadi ceritanya yang menjadi masalah. Artinya kalau kita nyadari kita menjadi orang miskin, ya tidak perlu punya keinginan berlebih, gitu aja. Kalau jadi orang kaya, keinginannya disesuaikan dengan kebutuhan. Cuman kita aja. Sebab sekarang kalau orang sudah kaya raya tuh keinginannya udah rumah, bangun rumah di mana-mana. Pokoknya ditempati cuma 1 kamar. Belum kalau mati, tidak dibawa semua. Kadang-kadang kita tuh kan terlena oleh itu. Bukan tidak boleh, wong itu ibahah kok, ibahah. Tapi malu ndak? Nah itulah ya. Rumah 1 aja tidak pernah dikontrol, rumahnya 5, pokoknya gitu. Malu ndak dengan orang yang tidak punya rumah, pokoknya gitu. Boleh kita berbuat semaunya boleh. Tapi agama yang paling utama adalah ada pada rasa malu. Makanya al-haya minal iman. Malu ada separuh daripada iman. Dan malu selalu melahirkan akhlakul karimah. Malu adalah warisan para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu. Kalau dalam hal kebenaran kita tidak boleh ada rasa malu. Umpamanya berangkat ke masjid jamaah di tengah-tengah orang yang tidak berjamaah. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Karena kebenaran Allah pun tidak malu memberikan contoh semisal nyamuk, ya, nyamuk yang kecil atau lebih kecil lagi. Jadi Allah yang maha besar pun memberikan penjelasan tentang kebenaran dengan mengambil contoh seekor nyamuk. Seekor nyamuk kan kecil, wa ma fauqaha, atau di atas kecilnya nyamuk. Jadi faukun itu di atas, bukan di atas nyamuk, di atas kecilnya nyamuk, lebih kecil lagi. Sampai-sampai terbelah pemahaman fa ammal ladzina amanu fayaqulu fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang yang beriman itu akan menerima informasi dari Allah tanpa harus membuat alasan. Kalau Allah berfirman, ittaqillaha yad'alhu mahroja. Kamu bertakwalah.
akan aku selesaikan urusan-urusan kehidupan. Kita tidak usah nanya. Orang yang tertib mentaati perintah-perintah Allah, Allah pun tertib menjaga kehidupan itu. Itu pasti sudah. Kalau kita beriman, kita tidak akan ragu. Pekerjaan itu bagian kecil. Pekerjaan itu jangan sampai menyita waktu kepada Allah.